saya punya keyakinan kalau Badan Pangan Nasional sudah berjalan, mestinya soal minyak goreng, soal kedelai, soal daging sapi, bahkan sekarang gula pasir juga agak susah begitu, tidak perlu terjadi. Jadi persoalannya adalah karena Badan Pangan Nasional belum operasional. Begitu. Jadi saya punya keyakinan Badan Pangan Nasional itu bisa menjadi solusi. Dengan catatan kehadiran Badan Pangan Nasional ini harus didukung oleh semua pihak. Jadi jangan sampai ada orang yang memarginalkan Badan Pangan Nasional begitu. Nah ini menurut saya tidak sehat. Jadi semua pihak, sebut saja pentahelik ini, harus sama-sama mendukung dan memberikan pandangan-pandangan kritis terhadap keberadaan Badan Pangan Nasional. Jadi salah satu kelemahan kita selama ini dalam tataran kebijakan birokrasi, seolah-olah yang namanya program keroyokan itu dianggap akan mengambil jatah program sektor. Ini yang nggak benar begitu. Ya. Jadi seolah-olah ya, karena pandangannya bukan program tapi proyek loh. Ya, ujung-ujungnya kan lari kepada proyek begitu. Nah, ini yang saya ingin mengajak teman-teman pengambil kebijakan merubah mindset bahwa program multisektor itu sekarang sebuah kebutuhan. Ya. Program sektoral itu sudah harus ditinggalkan. Nah, pertanyaannya, ada nggak keikhlasan, kerelaan dari masing-masing kementerian untuk menyerahkan sebagian anggarannya untuk digarap secara bersama-sama gitu. Ya. Nah ini lebih parah lagi Mas Suryo di daerah. Kalau di daerah itu tantangan terberatnya sebenarnya kerelaan untuk pengurangan anggaran dipakai untuk bersama-sama itu. Betul. Jadi akhirnya saya mengamati kira-kira berapa sih pantasnya gitu ya anggaran untuk pembangunan pangan ini gitu. Nah, kita tahu di daerah rata-rata yang namanya APBD itu lebih dari 50% dipakai untuk belanja pegawai. Ya. Bayar gaji dan lain sebagainya. Kemudian 20% jelas harus untuk pendidikan. Kemudian tidak tertulis juga kesehatan 10%, infrastruktur 10%. Di situ ada porsi untuk ekonomi. Porsi untuk ekonomi itu sekitar 7,5% sampai 9%. Nah, di porsi ekonomi itu ada untuk pangan, untuk pertanian, perikanan, tenaga kerja, industri dan perdagangan. Jadi ujung-ujungnya kalau saya teliti dari beberapa teman-teman di kabupaten kota, untuk persoalan pertanian termasuk pangan itu hanya sekitar 2,5%. Itu tingkat kabupaten. Jadi betapa kecilnya ya, anggaran yang diberikan oleh katakanlah politik anggaran, karena ujung-ujungnya politik anggaran ini kan kompromi antara TAPD yang mewakili eksekutif dengan badan anggaran yang mewakili legislatif. Ini tarik-menarik begitu. Apa yang dihasilkan oleh teman-teman eksekutif melalui Musrembang berhadapan dengan apa yang dihasilkan oleh teman-teman legislatif melalui reses mereka. Nah ini ujung-ujungnya akhirnya kompromi politik, kira-kira seperti apa yang pantas untuk dikembangkan. Tapi menurut saya tidak semua daerah, ya, kabupaten kota akan memiliki karakter semacam itu. Tapi bagi daerah-daerah yang memang PAD-nya itu lebih besar daripada APBD-nya, pasti dia akan lebih memprioritaskan kepentingan daerah. Hanya yang saya baca, rata-rata yang melakukan itu adalah karena PAD-nya sangat kecil, sehingga untuk memenuhi APBD-nya yang cukup besar itu, rata-rata 8-10 kali lipat, ya mereka minta belas kasih kepada pemerintah pusat atau kepada pemerintah provinsi begitu. Nah, ini
yang harus kita evaluasi sebetulnya bagaimana posisi PAD dengan posisi APBD, Mas Rio. Karena yang saya cermati selalu saja APBD lebih besar daripada PAD, APBD setiap tahun harus meningkat, tapi PAD sepertinya jalan di tempat. Ini juga persoalan yang cukup serius. Nah, dengan demikian maka pada saat kita bicara politik anggaran, kita bicara proporsional, sangat kecil sekali. Jadi saya baca tulisannya Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, anggaran untuk ketahanan pangan di APBN 2023 ini sudah diproyeksikan 76,9 triliun. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini cukup besar. Sehingga banyak pengamat yang mengatakan karena adanya Badan Pangan Nasional, maka anggaran ketahanan pangan itu meningkat cukup signifikan. Betul atau tidak hal semacam ini, ya bisa kita lihat dari proporsi anggaran yang dikucurkan oleh Kementerian Keuangan itu sendiri. Saya pikir ini sebuah awal yang baik, sehingga kita bisa mengantisipasi hal-hal semacam itu. Satu hal lagi, Mas Rio, kebijakan harga kita ini kan dari dulu menerapkan harga pangan murah. Jadi tidak pernah harga pangan yang sifatnya proporsional. Malah dalam bacangan saya, yang namanya petani padi di kita itu tidak akan pernah bisa hidup sejahtera. Karena harganya dipatok oleh HPP. Padahal kita tahu persis kalau diserahkan kepada harga pasar, mungkin harga beras itu tidak 9 atau 10 ribu begitu yang medium. Mungkin bisa 15 atau 16 ribu. Tapi kan persoalannya bagaimana konsumennya? Karena memang kebijakan kita ini di samping melindungi apa yang dihasilkan oleh produsen, kita juga harus berpikir persoalan konsumen. Nah, ini yang menjadi kesusahan utama menurut saya. Kenapa harga beras tidak dibiarkan mengikuti harga pasar, tapi dikendalikan? Oleh karenanya, solusinya ketergantungan terhadap beras harus semakin dikurangi. Laju konsumsi harus semakin berkurang, sehingga pola pangan yang beragam sudah harus diterapkan. Sehingga menurut saya, diversifikasi pangan, meragamkan pola makan, itu harus terus dikampanyekan, sekalipun sangat susah ini bisa dilaksanakan. Jadi kira-kira itu salah satu kendalanya, bagaimana kita keluar dari kendala semacam itu, ya PR bersama, Mas Budi tadi.